Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran dan penggunaan media. Ini peta imajinasinya. Yang pertama, kita ke prinsip media dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsipnya itu ada satu, bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada kecocokan dengan pembelajaran. Yang kedua itu adalah peranan medianya itu sendiri. Yang ketiga bisa dibuat sebagai acuan. Keempat melekat pada pembelajaran. Kelima berdasarkan tujuan pembelajaran. Keenam fokus dengan satu media. Yang terakhir, medianya jelas. Jadi prinsip-prinsip itu adalah yang kita gunakan untuk merencanakan media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi medianya harus cocok, terus harus berperan, dan juga bisa dibuat acuan atau sumber belajar anak-anak. Terus juga harus melekat pada pembelajaran yang kita berikan. Terus juga harus berdasarkan tujuan belajar. Biar media pembelajaran itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, medianya itu jelas. Kalau medianya jelas, pasti mudah difahami dan dimengerti oleh anak didik. Tuh. Terus kita ke peran. Peran di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, menghilangkan dari boros kata. Karena kita sudah merangkum apa saja yang akan kita berikan kepada anak didik dalam media kita, maka kita akan tidak boros kata karena kita sudah tahu apa saja yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Terus menambah minat, menarik perhatian, terus tidak ada batasan, dan juga sebagai rangsangan belajar dan juga siswa bisa menjadi aktif. Jadi peranan dari media pembelajaran itu ada 6 ya tadi ya. Yang pertama menghilangkan dari boros kata. Nah, yang paling penting di sini biasanya yang paling kita sadari bahwa peranan media pembelajaran itu ada pada menarik perhatian siswa. Karena jika kita tidak menggunakan media pembelajaran, anak-anak itu biasanya cenderung bosan. Tapi kalau kita menggunakan media pembelajaran, contohnya seperti saya ini, peta imajinasi dengan banyaknya warna dan beragamnya bentuk, murid itu akan tertarik. Oh, apa itu? Apa itu yang bentuknya segitiga? Apa itu yang bentuknya love? Apa itu yang bentuknya seperti pohon? Itu poinnya apa? Mereka itu jadi tertarik untuk belajar. Karena dia tertarik, maka dia juga bisa fokus dalam pembelajaran. Setelah itu kita ke kriteria pemilihan media. Yang pertama, itu tujuannya yang tepat. Kedua, materinya. Yang ketiga, medianya mudah didapat. Jadi nggak butuh PO atau nggak butuh apa yang memberatkan guru. Jadi medianya tuh yang gampang-gampang didapat aja. Terus habis itu keterampilan pendidik. Lalu waktu dan cocok untuk siswa. Ini poin paling penting, yaitu cocok untuk siswa. Kalau nggak cocok ya gimana bisa membantu kita dalam pembelajaran. Jadi kita harus memperhatikan juga kriteria-kriteria tadi. Kriterianya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di bentuk awan di pojok ini. Terus yang terakhir kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan. Kita harus mempersiapkan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Terus selanjutnya kita harus memastikan bahwa media pembelajaran kita bisa menjadi sumber data atau ya tadi acuan yang bisa dipakai untuk murid untuk belajar. Terus yaitu kita bisa menggunakan multimedia. Nah,
Terus yang ini cocok dengan kegiatan. Jadi kayak tadi, misalkan wudhu berarti project langsung, praktek langsung. Terus kalau misalkan kita lagi belajar sejarah, kita bisa karya wisata. Kita bisa karya wisata ke museum-museum terdekat, atau bisa ditontonkan video YouTube atau video film yang mengandung materi yang akan kita berikan pada hari itu. Terus juga kita harus memperhatikan aktif atau tidak sih siswa kalau misalkan kita pakai media ini. Kira-kira kalau media ini dipakai, anak-anak itu bisa aktif atau makin bosan atau bahkan sampai ketiduran. Jadi kita harus memastikan bahwa media yang kita pakai itu harus bisa membuat anak-anak menjadi aktif. Dan kita harus konsisten dan memastikan bahwa media itu cocok kita gunakan dalam pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.